Begini reaksi terkejut pelatih dan pemain Thailand saat tahu akan melawan Indonesia di semifinal. Laga panas semifinal Piala AFF U23 2025 tak hanya mempertemukan dua kekuatan sepak bola ASEAN, tetapi juga mempertemukan dua kutub emosi dan misi yang sepenuhnya berbeda. Di satu sisi timnas Indonesia U23 tampil penuh semangat, penuh energi, dan percaya diri sebagai tuan rumah. Mereka membawa mimpi besar dari jutaan rakyat Indonesia yang haus akan gelar juara. Di sisi lain, Thailand datang bukan sekedar ingin bermain bola. Mereka membawa dendam masa lalu, ambisi untuk menebus kegagalan sebelumnya, dan kewaspadaan yang mendalam terhadap kekuatan sang tuan rumah. Pelatih Thailand, Thawatchai Damrong Ongtrakul, terlihat tak bisa menyembunyikan ekspresi serius dan penuh perhitungan ketika mengetahui lawan mereka di semifinal adalah timnas Indonesia U23. Bagi Thawatchai, ini lebih dari sekedar pertandingan semifinal. Ini adalah laga yang bisa menentukan reputasinya di mata federasi dan publik Thailand. Ia sadar laga ini penuh tekanan, bukan hanya karena kekuatan Garuda Muda yang terus meningkat dari laga ke laga, tapi juga karena atmosfer luar biasa yang diciptakan oleh puluhan ribu supporter Indonesia yang militan, beringas, dan penuh cinta terhadap timnya. Bagi Thailand, kekalahan menyakitkan dari Indonesia di SEA Games masih membekas. Mereka datang kali ini dengan misi balas dendam. Tapi mereka pun tahu, melawan Indonesia di kandangnya bukan perkara mudah. Ini bukan hanya tentang menahan tekanan di lapangan, tapi juga tentang menjaga mental di tengah badai sorak-sorai pendukung Garuda. Inilah laga semifinal yang bukan hanya soal sepak bola, tapi juga soal harga diri, sejarah, dan siapa yang paling siap menaklukkan tekanan terbesar di turnamen ini. Pelatih timnas U23 Thailand, Thawatchai Damrong Ongtrakul, tak menutupi kenyataan bahwa menghadapi Indonesia di kandangnya sendiri adalah salah satu tantangan terberat dalam perjalanan mereka di Piala AFF U23 2025. Dengan nada serius namun penuh determinasi, Thawatchai memberikan pernyataan yang mencerminkan betapa besar respek sekaligus kewaspadaan yang ia miliki terhadap kekuatan Garuda Muda. Melawan Indonesia di kandang mereka sendiri, ini akan menjadi ujian mental yang sesungguhnya. Mereka bukan hanya kuat secara permainan, tapi juga punya semangat luar biasa dari para pendukungnya. Tekanan itu nyata, stadion akan penuh, suaranya akan memekakan telinga, dan setiap kesalahan bisa jadi sangat mahal. Tapi inilah sepak bola, jika ingin jadi juara, kita harus bisa mengalahkan siapapun, kapanpun. Ujar Thawatchai dalam sesi konferensi pers resmi sebelum pertandingan. Sebagai pelatih yang telah lama berkecimpung dalam dunia sepak bola ASEAN, Thawatchai sangat memahami bahwa kekuatan Indonesia tidak lagi bisa dianggap sebelah mata. Ia menyoroti bagaimana transformasi sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah membawa mereka ke level yang jauh lebih kompetitif. Mereka bukan tim yang sama seperti 2 atau 3 tahun lalu. Sekarang mereka lebih solid, lebih cepat, dan sangat agresif dalam menyerang. Saya melihat organisasi permainan mereka semakin matang. Mereka bermain tidak hanya dengan teknik, tapi juga dengan hati. Ada rasa lapar akan kemenangan yang sulit dipadamkan, jelasnya. Namun Thawatchai juga menegaskan bahwa Thailand datang bukan untuk bermain aman atau menyerah pada tekanan atmosfer pertandingan. Ia menyeratkan bahwa mental juara harus tetap dijaga apapun kondisi lapangan dan siapapun lawan yang dihadapi. Kami datang bukan untuk jadi korban, kami datang untuk bertarung. Kami menghormati Indonesia, tapi kami juga membawa sejarah panjang dan mentalitas juara yang telah dibentuk dari generasi ke generasi. Kami tahu bagaimana cara bermain di bawah tekanan. Kami tahu bagaimana membalikan prediksi, tegasnya. Ia paham betul bahwa membiarkan Indonesia mengontrol ritme berarti memberi peluang bagi tuan rumah untuk menciptakan gelombang serangan yang sulit dihentikan.
Laga ini akan ditentukan bukan hanya oleh teknik, tapi juga oleh siapa yang bisa lebih tenang di tengah badai, tambahnya. Dengan sorotan seluruh ASEAN tertuju pada laga panas ini, Tawachai dan skuadnya akan membawa harapan rakyat Thailand untuk sekali lagi menunjukkan bahwa mereka tetap menjadi salah satu kekuatan dominan di Asia Tenggara. Namun mereka juga tahu untuk melewati Indonesia di tanahnya sendiri dibutuhkan lebih dari sekedar taktik dan pengalaman. Dibutuhkan keberanian, ketenangan, dan kesempurnaan dalam setiap detail permainan. Di sisi pemain, sorotan tajam mengarah pada sosok Yotsakon Burapa, striker muda berbakat yang kini menjadi tumpuan lini depan Changsuek muda. Nama Burapa bukan asing di telinga pencinta sepak bola ASEAN, terutama setelah penampilannya yang konsisten dan berbahaya di berbagai ajang usia muda. Namun, bagi Burapa, laga melawan Indonesia bukan sekadar pertandingan biasa. Ada cerita yang masih mengendap di balik ketenangan wajahnya. Masih terpatri jelas dalam ingatannya momen pahit di final SEA Games lalu. Kekalahan dramatis dari timnas Indonesia yang menorehkan luka mendalam di hati para pemain muda Thailand. Saat itu, Burapa hanya bisa menyaksikan bendera merah putih berkibar lebih tinggi, sementara dirinya berdiri di lapangan dengan kepala tertunduk. Kekalahan itu tak hanya menyakitkan dari sisi hasil, tapi juga menyentuh sisi harga diri dan emosi yang sulit dilupakan. Menariknya, dalam wawancara menjelang semifinal Piala AFF U23 2025 ini, Burapa justru mengungkap harapan yang tak biasa. Alih-alih ingin segera membalas dendam di semifinal, ia berharap bisa menunda duel panas tersebut. Sejujurnya, aku ingin berjumpa Vietnam di final, dan jika bisa, baru menghadapi Indonesia di SEA Games. Ada urusan yang belum selesai di sana, ungkap Yotsakon merujuk pada kekalahan Thailand dari Indonesia di final SEA Games sebelumnya. Bagi Burapa, Indonesia bukan sekedar lawan berat yang syarat kualitas individu dan kolektivitas tim. Lebih dari itu, Indonesia telah menjadi simbol trauma sekaligus motivasi pribadi. Ia ingin melangkah perlahan, tidak terburu-buru dalam menuntaskan dendam. Baginya, panggung balas dendam yang ideal adalah SEA Games, ajang yang menjadi saksi kejatuhannya. Ia ingin menulis ulang kisah itu di tempat dan momen yang sama, agar kemenangan terasa lebih utuh, lebih bermakna. Namun, nasib berkata lain. Takdir mempertemukan mereka lebih cepat dari yang Burapa harapkan. Dan kini, ia dipaksa menghadapi kenyataan bahwa duel emosional dengan Garuda Muda akan terjadi di semifinal, bukan final, bukan SEA Games, dan bukan di tempat netral, tapi di kandang Indonesia di tengah puluhan ribu supporter fanatik yang siap menguji mental siapapun yang datang sebagai lawan. Di sisi lain, pelatih timnas U23 Indonesia Gerald Vandenberg memilih untuk tidak terseret dalam pusaran emosi dan narasi rivalitas panjang yang sudah lama membayangi hubungan panas antara Indonesia dan Thailand. Sebagai sosok yang pernah mencicipi atmosfer sepak bola Eropa di level tertinggi, baik sebagai pemain maupun pelatih, Vandenberg datang membawa filosofi yang lebih rasional, terukur, dan berorientasi pada progres. Baginya, sepak bola bukan tentang dendam, bukan tentang membalas luka masa lalu, melainkan tentang proses, konsistensi, dan fokus pada satu hal, kemenangan hari ini. Sepak bola bukan panggung drama. Ini soal bagaimana kami bisa bermain lebih baik setiap pertandingan, ucapnya. Dalam wawancara pasca laga versus Malaysia di fase grup, Vandenberg tidak segan mengakui bahwa timnya masih jauh dari kata sempurna. Fokus utamanya bukan hanya bagaimana menang, tapi bagaimana cara timnya menang dengan identitas, disiplin, dan kestabilan yang terjaga. Secara keseluruhan, permainan kami sudah cukup bagus, tapi saya belum puas.
Terutama di lini depan, kami masih terlalu ragu dalam mengambil keputusan. Beberapa peluang seharusnya bisa dikonversi lebih baik. Itu akan jadi fokus utama sebelum semifinal nanti, ungkap pelatih berdarah Belanda itu. Tidak seperti Yotsakhon Burava di kubu Thailand yang tampak terbuka soal siapa yang ingin ia hadapi dan kapan, Van den Berg menunjukkan pendekatan yang sangat berbeda. Ia tidak mempedulikan siapa lawan yang akan mereka hadapi, entah itu Thailand, Vietnam, atau bahkan tim kejutan lainnya. Baginya, semua lawan harus dihormati tapi tidak ditakuti. Kemenangan bukan tentang siapa yang dihadapi, tapi bagaimana Garuda Muda mempersiapkan diri menghadapi siapapun di depan mata. Kita tidak memilih lawan. Jika ingin jadi juara, maka siapapun yang ada di depan kita harus dilawan dengan penuh keyakinan. Tak perlu lihat sejarah. Yang penting adalah bagaimana kami bermain hari ini bukan kemarin, ujar Van den Berg. Sikap dingin, sistematis, dan penuh perhitungan dari Van den Berg menjadi kontras mencolok dibanding suasana emosional yang melingkupi kubu Thailand. Saat lawan mereka datang dengan rasa ingin membalas luka masa lalu, Van den Berg justru ingin menjaga anak asuhnya tetap rendah hati dan tidak larut dalam euforia. Ia tahu, tekanan sebagai tuan rumah bisa menjadi pisau bermata dua, bisa menjadi energi luar biasa, tapi juga bisa menenggelamkan jika tidak dikendalikan. Tak ada yang lebih berharga dari kemenangan yang diraih lewat jalan terjal. Indonesia dan Thailand kini berdiri di persimpangan. Satu langkah ke final dan satu langkah menuju bab baru dalam sejarah rivalitas mereka. Bagi Thailand, ini soal harga diri dan dendam yang belum lunas. Bagi Indonesia, ini soal pembuktian bahwa generasi baru Garuda Muda bukan hanya layak ditakuti, tapi juga pantas ditahtakan. Keduanya datang dengan niat besar, tapi hanya satu yang akan melangkah. Dan kita semua tahu, pertandingan ini bukan sekedar soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih siap menghadapi tekanan. Kalau kamu pencinta sepak bola ASEAN sejati, laga ini wajib masuk daftar tontonan kamu. Tulis di kolom komentar, siapa yang akan lolos ke final? Garuda Muda atau Changshuek Muda? Apakah kamu setuju dengan pernyataan Yotsakhon Burava? Atau justru kamu sejalan dengan filosofi Van den Berg? Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar Piala AFF U23 2025 dan drama-drama panas lainnya dari dunia sepak bola Asia Tenggara. Sampai jumpa di video berikutnya.